Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, guru SDN Pakong 2 dan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan mewawancarai 2 kepala sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih dari kesibukan Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan ini merupakan salah satu tugas untuk saya, Pak, sebagai calon guru penggerak. Saya merasa senang ya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan teman-teman dan sahabat-sahabat, terutama guru-guru yang masuk dalam kategori guru penggerak. Ini mungkin bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua sebagai pijakan atau langkah untuk menatap masa depan yang lebih baik. Harapan ini bincang-bincang jangan terlalu kaku lah, Pak. Kita santai aja, berbagi cerita gitu, apa yang memang kita sekolah perbuat untuk kemaslahatan dan kebaikan sekolah kita. Baik, Pak. Jadi kali ini saya ingin berdiskusi atau sharing lah, Pak, dari jenengan mengenai tentang pengambilan keputusan, Pak, ya, yang memiliki nilai dilema etika. Jadi pastinya jenengan sudah pernah melakukan atau membuat keputusan yang mengandung dilema etika. Mungkin Bapak bisa berikan satu contoh lah, mungkin Bapak. Memang dalam pelaksanaan tugas seharian di sekolah itu kita tidak akan pernah lepas dari itu, Pak. Yang perlu kita dahulukan memang mutu sekolah kita ini memang mengedepankan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat, terutama norma-norma agama. Pengambilan keputusan dan apapun itu tidak lepas dari itu. Bagaimana dengan dilema etika? Misalnya begini, kejadian yang barusan aja gini. Ini kan kalau dilema etika itu sesuatu yang sama-sama benar, ya, tetapi kita harus membuat keputusan atau decision making yang bagus, yang bisa mengenakkan dan melegakan semua orang, dan semuanya itu bisa terakomodir dan terlaksana dengan baik. Maksimal tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya begini, kita maklum bersama, Pak Ipung tahu bahwa di lembaga kita kemarin itu mengikuti lomba tari yang mewakili Kecamatan Pakong untuk tingkat kabupaten. Dan itu membutuhkan durasi latihan yang banyak, yang panjang, meskipun kita itu sudah mempunyai ekskul yang menopang itu, tetapi memang di saat perform di tingkat kabupaten itu memang membutuhkan segalanya. Persiapan. Persiapan. Maka dipilihlah oleh teman-teman guru kita itu yang mengampu bidang itu. Akhirnya jatuh kepada anak-anak yang memang mempunyai kemampuan. Tetapi juga anak-anak aktivitasnya kalau sore itu ada madrasah. Nah, okelah kita mengalah untuk latihan. Nah, di saat mau perform, mau tampil itu, maka ada kegiatan yang berbarengan. Ada ujian madrasah dan penampilan di kabupaten. Bagaimana solusinya itu? Nah, memang dibutuhkan kebersamaan dan saluran komunikasi yang baik. Mencari informasi yang detail, mencari pemahaman satu frekuensi antara teman-teman dan lembaga yang dituju. Maka kita bagaimana caranya melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, misalnya dengan lembaga madrasah. Nah, kita tidak mungkin kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan menurut saya tanpa meminta solusi dan ada pendapat dari teman-teman yang kebetulan misalnya madrasahnya dekat dengan guru A atau guru B. Maka kita itu bagaimana win-win solusinya? Maka mengadakan komunikasi pendekatan yang tari jalan
tetap bisa bagus, performanya bagus, dan ujian madrasahnya terjalan. Bagaimana caranya? Dengan cara misalnya yang kita kerjakan, mengunjungi kepala sekolahnya, sekolah madrasah minta izin supaya bisa anak-anak itu bisa diikutkan ujian susulan. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, transparansi, akhirnya itu bisa terkabul dan bisa berjalan. Akhirnya bagus juga, hasilnya memuaskan kita semua. Kita juga senang, anak-anak juga tidak terbebani. Baik, solusi yang menarik yang sudah Bapak putuskan. Dalam membuat keputusan sudah pasti Bapak mengawali dengan mengidentifikasi, Pak ya. Betul. Mengidentifikasi kasus permasalahannya itu. apa? Ya, permasalahannya apa. Jadi jenengan sudah mengidentifikasi apa saja yang akan menjadi tantangan dan hambatan dari keputusan yang Bapak ambil. Baik, selanjutnya setelah Bapak membuat keputusan, bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Nah, ini pertama gini ya. Sebelum kita mengambil keputusan sudah ada mencari informasi, transparansi, akuntabel begitu. Bagaimana cara mengeksekusi dan menjalankannya itu? Maka kita itu harus ada yang namanya konsistensi, ajak, tidak berubah. Maka jadi patokan. Kalau kita itu setiap dari pengambilan keputusan, bagaimana kita melaksanakan keputusan itu, maka kita harus konsekuen dengan keputusan yang kita ambil. Jangan sampai berubah, misalnya sudah izin ke kepala madrasah, kemudian tidak terlaksana, tidak anak-anak tidak difasilitasi, tidak diberikan surat permohonan dan lain-lain. Jadi ada konsekuensi ada konsistensi dari kepala sekolah untuk melaksanakan itu, dan semua guru harus menopang itu. Ada dukungan itu. Tanpa dukungan dari teman-teman sulit untuk mencapai itu. Jadi semuanya terlibat lah Pak dalam seluruh keputusan itu, dan harus melaksanakan keputusan itu dengan baik gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi intinya harus ada dukungan penuh ya Pak dari warga sekolah. Dari warga sekolah. Baik. Pokoknya setiap keputusan yang diambil oleh sekolah melalui, tentu keputusan itu tidak serta-merta keluar. Kalau hanya keputusan itu sepihak, tentu akan sulit untuk mendapatkan dukungan. Tetapi kalau sudah diawali dengan musyawarah, mendengarkan yang pendapat, komunikasi, saluran komunikasi yang baik, akuntabel, tidak mendiskriminasi satu dan yang lain, itu insya Allah mendapat dukungan yang bagus dari teman-teman. Baik, salah satu contoh yang sudah Bapak sampaikan, tentunya selain kasus-kasus tadi barusan yang Bapak sampaikan, ada banyak yang harus Bapak ambil keputusannya. Kira-kira menurut Bapak apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil suatu keputusan? Hal-hal apa saja? Yang paling efektif itu kita harus tahu akar permasalahannya dulu. Akar permasalahan. Jadi kita harus tahu akar permasalahan dari itu apa. Kemudian penyebabnya apa, kemudian kita mencari solusinya. Solusi itu tentu tidak mungkin, tidak bagus, tidak paripurna, tidak sempurna kalau tidak mendengarkan dari teman-teman sejawat, itu efektif. Kemudian yang paling penting itu juga di setiap keputusan itu memperhitungkan efek dampak positif dan negatifnya. Kalau begini positif, dampaknya apa? Kalau begini, dan melegakan semua pihak. Jadi begitu kepala sekolah itu mengambil keputusan, itu sudah menjadi final dan bersifat kolektif, kolegial. Artinya semua keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Itu baru efektif menurut saya itu. Jadi selain akar permasalahannya, kita mencari solusi yang terbaik, pendekatannya bagus, komunikasinya juga bagus, jangan sampai mendiskreditkan dan menjatuhkan, tapi membuka pandangan dari semua pihak. Gitu. Baik Pak. Jadi meminimalisir dampak negatif. Ya betul. Jadi dalam mengambil suatu keputusan, pastinya Bapak mengalami tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan. Karena kita tahu bahwa setiap keputusan
pastinya tidak akan memuaskan semua pihak. Betul. Pasti ada Betul. pihak-pihak walaupun minoritas mungkin yang tidak sepakat dengan Ya. yang Bapak putuskan. Betul. Bagaimana kira-kira tantangan-tantangan yang Bapak hadapi saat dilema etika seperti itu? Pertama ya, kadang-kadang kita itu diburu dengan waktu. Harus segera diputuskan. Harus segera diputuskan dengan kebijakan karena waktu terus berjalan dan Betul. ini harus mengambil keputusan. Kemudian pressure juga tekanan dari beberapa pihak. Ini harus begini Pak, ini harus begini. Itu bagian dari apa ya? Pernak-pernik dalam pengambilan keputusan. Tetapi seorang kepala sekolah itu harus bijak betul. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak hanya mudah dipengaruhi oleh satu sisi saja. Jadi semakin pressure-nya kuat, misalnya, waktunya juga deadline-nya semakin mendekat. Nah, itu yang tak kalah penting kadang-kadang kita itu kalau sudah ditekan-tekan muncullah rasa emosi yang tak terkontrol. Kadang-kadang salah satu kelemahan saya pribadi itu kadang-kadad ya seiring berjalannya waktu lah, mulai banyak belajar, mudah terpancing oleh situasi. Kadang-kadang kita itu hanya ini yang penting, jangan sampai mudah terprovokasi oleh informasi atau kabar yang belum tentu benar. Jadi deadline waktu, kemudian pressure, kemudian kontrol emosi yang bagus dari kepala sekolah dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan itu. Baik, saya mengambil kunci di sini bahwa dalam mengambil keputusan harus bisa mengendalikan emosi, Pak. Betul. Ya? Karena pastilah dalam perdebatan dan sebagainya ada perbedaan pandangan seperti itu. Nah, kira-kira dalam memutuskan sesuatu, Bapak itu menyediakan waktu tertentu atau ada jadwal tertentu, Pak? Apa memang insidentil lah seperti itu? Ya, kan kita itu peristiwa tidak bisa diatur oleh kita ya. Betul. Kejadian itu tidak bisa diatur, itu kan temporer aja, temporer. Jadi dan permasalahan itu tidak selalu ada, tidak setiap hari ada, tidak setiap minggu ada, tetapi kadang-kadang setiap hari juga ada. Jadi itu tidak membutuhkan waktu tertentu, harus ada jadwal, tapi harus memang segera ditangani, jangan sampai peristiwa atau kejadian itu menjadi berlarut-larut dan sulit untuk mendapatkan anak. Saluran-saluran komunikasi harus dibuka, Pak. Jadi tidak menganggap bahwa diri kita paling baik, paling bisa karena kita pimpinan ya, level paling tinggi dalam satu keputusan itu tidak juga. Jadi kalau masalah waktu tidaklah, temporer aja, fleksibel dan bisa diakomodir oleh semua siswa. Elastis lah, mudah, tetapi tidak ada waktu. Misalnya ada kejadian seperti anak-anak misalnya jatuh gitu, atau memang ada senggolan dengan teman, yang satu mengambil itu masa temporer harus segera ditangani oleh gurunya. Sebisa mungkin memang guru juga bisa meminimalkan kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan ekses yang lebih besar di dunia pendidikan kita itu, lembaga kita itu, Pak. Baik, jadi tidak ada jadwal tertentu, Pak, ya? Jadi setiap ada peristiwa kejadian segera diantisipasi atau diselesaikan. Baik, Pak. Nah, di sini mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain, Pak, yang selama ini mempermudah Bapak dan dia membantu dalam pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika ini? Iya, pasti ada orang-orang yang membantu kita. Alhamdulillah di sekolah kita ini kan kalau berkaitan dengan kesiswaan itu kan dilema etika ini tidak hanya fokus di satu titik saja. Betul. Di siswa itu dengan guru-guru BK, dengan guru-guru kelasnya masing-masing. Kalau dilema etika mengenai kurikulum, misalnya pengembangan ekstrakurikuler, semua ekstrakurikuler itu baik. Ini baik, tetapi yang paling baik, yang paling pas pada waktunya dan
masyarakat menyambut dengan baik itu yang mana. Nah itu kita dibantu oleh teman-teman di bagian kurikulum. Bagaimana dengan pengeluaran tata manajerial keuangan yang tidak melanggar aturan juknis bos. Itu dilema etika itu kita dibantu oleh bagaimana dengan humas ada guru-guru senior. Bagaimana membangun komunikasi dengan kadang-kadang juga ada dilema etika dengan dengan masyarakat, misalnya sama-sama waktunya bersamaan, diundang bersamaan, yang ini diundang, yang itu diundang. Kadang-kadang mana yang kita dahulukan, mana kita yang utamakan, sama-sama benar itu, sama-sama kita datangi, tapi mana? Nah, itu minta saran dan bantuan kepada guru-guru senior yang artinya saya tidak bisa menyebutkan person-personnya ya. Saya dalam insya Allah ini direkam. Alhamdulillah di Pakong 2 ini mudah-mudahan Masya Allah ya. Semua teman tuh punya peran dan kontribusi yang luar biasa bagi saya dan sekolah untuk memajukan sekolah kita. Semuanya sudah ada pos-posnya masing-masing, baik itu dari keagamaan dan lain-lain. Itu Pak Ipung. Jadi tidak ada lah, semuanya membantu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya. Baik, mungkin ini terakhir Bapak. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika? Pertama, kita itu harus mencari akar permasalahannya dulu. Jangan gegabah mengambil keputusan. Buka saluran komunikasi dengan teman-teman. Lalu kita ijtihad apa yang terbaik untuk kegiatan ini supaya maslahat bagi yang lain. Artinya calling down jangan mendahulukan emosi meskipun itu negatif, kesannya negatif ya. Tapi calling down. Kita tabayun, tanya dulu, teliti dulu apa benar begini. Tidak mendengarkan satu sisi yang lain kita dengarkan. Baru kita elaborasi mana yang terbaik untuk mengambil keputusan. Sesungguhnya kita telah diajarkan oleh agama kita bahwa dalam mengambil keputusan itu, dalam mengambil satu kebijakan itu, kita harus bermusyawarah dengan teman-teman. Insya Allah kalau kita dengan bermusyawarah itu akan mencapai tujuan yang terbaik untuk sekolah kita. Itu barangkali Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sama-sama sharingnya, berbagi pengalaman Bapak. Ini juga akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Amin, mudah-mudahan. Karena kedepannya pastinya saya selaku guru penggerak nantinya akan dihadapkan pada kejadian-kejadian yang membutuhkan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema kita. Betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kegiatan kita atau percakapan kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu, karena ini ada kaitannya dengan tugas saya selaku calon guru penggerak yang ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah yang nantinya ada hubungannya dengan pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan. Oh ya. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan kali ini? Jadi yang akan kita bicarakan di sini tentang keputusan yang pernah Bapak ambil yang ada kaitannya dengan dilema etika. Jadi terkadang kita kan mendapatkan suatu kasus atau kejadian yang membutuhkan keputusan di mana sebenarnya itu sama-sama benar. Jadi kita diharapkan untuk memilih salah satu dari hal tersebut yang akan menjadi kebaikan untuk sekolah, begitu Pak. Jenengan mungkin bisa memberikan salah satu contoh suatu kasus dilema etika itu yang pernah Bapak putuskan di sekolah. Mungkin ada kaitannya dengan kegiatan di sekolah atau yang ada kaitannya dengan
pendanaan mungkin misalkan. Mungkin bisa ceritakan Bapak. Saya ingin bicara tentang keputusan sulit yang saya hadapi terkait dengan alokasi sumber daya. Contohnya dana sekolah. Dana BOS itu. Ya, dana BOS sekolah. Bagaimana saya menyeimbangkan kebutuhan berbagi program sekolah, padahal sumber daya dana BOS itu terbatas. Iya. Itu. Oh, jadi ada kaitannya dengan program yang dijalankan di sekolah dengan sumber daya yang minim begitu Pak? Iya, iya. Jadi di situ akan muncul dilema, apakah ini dilanjutkan apa tidak begitu Pak ya? Iya, iya. Jadi kira-kira bagaimana Bapak melakukan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mengenai hal itu Pak? Saya biasanya melihat beberapa tahap Bapak. Ya. Seperti satu, itu ada konflik kepentingan. Oh, ya. Tuh, yang kedua, itu nilai yang bertentangan. Nilai. Itu yang ketiga yaitu keraguan moral. Nah, baik Pak. Jadi di situ ada dua pihak yang sebenarnya sama-sama memiliki alasan yang benar gitu Pak. Iya, iya. Dan Bapak harus memilih salah satu pilihan itu. Iya. Gitu. Sehingga harus adanya keputusan yang sebenarnya harus diterima oleh semua pihak Semua gitu pihak, Pak ya. iya. Baik. Kira-kira dalam melakukan keputusan itu apa saja yang Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan itu? Saya biasanya itu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Salah satunya yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Gimana yang mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang situasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai. Menganalisis nilai yang ada. Ya, yang ada. Dan yang ketiga yaitu mencari solusi kreatif. Apa maksudnya? Saya mencari solusi yang dapat memuaskan kepada semua pihak. Semua pihak. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat yaitu berkonsultasi dengan orang lain. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima membuat keputusan. Oke. Yang mana kalau membuat keputusan itu saya membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah saya kumpulkan dan pertimbangkan yang matang. Apa itu yang selanjutnya? Jadi ada 5 Pak ya? Iya, ada 5. Nah, dalam membuat keputusan itu pastinya ada hambatan atau tantangan Pak, yang Bapak hadapi di situ. Kira-kira apa saja? Tantangan yang saya hadapi biasanya itu ada beberapa hal. Itu. Yang pertama yaitu keterbatasan informasi. Yang kedua, tekanan dari pihak luar. Baik. Itu. Yang ketiga adalah emosi yang sangat tinggi. Baik. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian. Yang mana ketidakpastian itu tidak ada jaminan bahwa keputusan yang saya buat akan selalu benar. Betul. Itu yang dimaksud dengan ketidakpastian. Oh, gitu Pak ya. Nah, yang ini untuk tantangan Pak ya. Ya. Jadi untuk jika misalkan nanti Bapak menemukan kasus atau kejadian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau langsung diselesaikan begitu? Untuk memiliki, ya saya tidak memiliki jadwal yang pasti. Untuk menyelesaikan kasus D5 itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tergantung pada kompleksual atau kompleksitas kasus dan ketersediaan informasi. Itu. Jadi tidak punya waktu tertentu, tergantung pada kebutuhan dalam menyelesaikannya. Baik Pak. Jadi tidak ada jadwal tertentu Pak ya. Tidak jadi bagaimana jika ada langsung diselesaikan, diupayakan diselesaikan begitu Pak ya. Baik, selama ini mungkin adakah sesuatu atau seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk
membuat keputusan, Pak, yang membantu Bapak? Yang membantu saya. Ya. Ada beberapa faktor ya yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu masalah pengalaman. Oh, pengalaman. Itu pengalaman. Dan yang kedua yaitu dukungan dari tim. Nah, saya memiliki tim yang solid yang dapat membantu saya dalam mengumpulkan informasi tersebut. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip dan nilai. Itu yang ketiga. Prinsip dan nilai. Dan yang keempat adalah keberanian untuk mengambil risiko. Oke. Jadi harus berani mengambil risiko, Pak. Iya. Ya? Jadi harus karena semua keputusan harus dipertanggungjawabkan begitu, Pak, ya. Iya. Ada konsekuensinya. Karena setiap keputusan itu pasti ada risikonya, Pasti, walaupun kecil. walaupun kecil. Iya. Tapi bagaimana kita mencari keputusan yang risikonya paling kecil gitu, Iya, Pak, paling ya? kecil. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebelumnya yang ada hubungannya dengan dilema etika ini? Pengalaman saya yang saya bisa ambil, yang pertama itu tidak ada solusi yang sempurna dalam kasus dilema tersebut. Yang kedua, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Karena keputusan yang dibuat tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat, maka keputusan itu tidak akan sempurna. Nah, seperti itu. Jadi di sini memang setiap keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika tidak ada keputusan yang memuaskan semua pihak. Tidak gitu, semua, ya. Pasti ada yang salah satu pihak, ya. Jadi penting di sini untuk melibatkan semua pihak agar apa yang menjadi keputusan itu diterima oleh semua, begitu, Pak. Iya. Sangat menarik apa yang sudah Bapak sampaikan, pengalaman-pengalamannya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam membuat keputusan harus dicari akar masalahnya, Pak, ya. Pertama. Yang kedua harus juga ada tim yang membantu, harus kolaborasi dengan, berarti di sekolah ada warga tim, sekolah, ada tim. Karena butuh dukungan begitu, Pak, ya. Dan yang terakhir harus ada penjelasan alasan dibalik pengambilan keputusan itu agar diterima semua pihak, karena sesuai yang tadi bahwa tidak ada keputusan yang tanpa risiko dan tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sharingnya, diskusinya ini sangat menarik. Ini akan menjadi juga pembelajaran bagi saya selaku calon guru penggerak. Ya, terima kasih. Semoga Bapak akan diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya, apakah bisa diteruskan? Pas cukup di sini saja? Ya, saya rasa cukup sekian dulu, Bapak. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.